Wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan selawat kita dan kedua orang tua tercinta kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini, tentu kita mengulang apa yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Sebelumnya kita pelajari tentang apa, Mas Adi? Hots dalam pendidikan agama Islam. Apa itu Kak hots, Kak? Apa itu hots? Apa Kak? Apa tadi Kak? Hots? Berpikir kritis. Apa lagi? Dalam memecahkan masalah. Ya. Berpikir yang logis, berpikir yang kritis dalam berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan pendidikan agama Islam. Artinya kita tidak monolog, kita tidak hanya kaku dalam menyikapi berbagai persoalan masalah hari ini, termasuk dalam proses belajar mengajar, khususnya pendidikan atau pendidikan agama Islam. Oke. Kalau itu sudah kita pelajari dan kita ketahui semua, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar nantinya ketika kita menjadi guru di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita akan lanjut hari ini, kita akan bahas khususnya tentang moderasi beragama. Saya ingin tahu apa sih moderasi beragama? Pembauran. Apa tadi Kak? Sudut pandang. Apa tadi Kakak? Yang lain? Sikap. Toleransi. Ada lagi? Tidak memaksa kehendak orang lain. Oke. Ada lagi? Cukup. Next Kak. Kita lihat bagaimana pengertian moderasi menurut para ahli. Ada yang bisa dibaca? Ada yang bisa baca Kak? Kakak Ujung, silakan. Oke. Sikap dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, toleransi dan menghargai perbedaan. Paham? Artinya, Artinya kita tidak dipaksa atau kita tidak perlu memaksa kehendak orang lain. Bersikaplah dengan adil, bersikaplah toleran terhadap sesama manusia, siapapun orangnya. Walaupun berbeda agama, tapi selama ia manusia, apalagi jiwa tetangga kita, maka Allah tegaskan dalam Al-Qur'annya di surat Al-Ikhlas, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan untuk kita meyakini agama tertentu. Oke, lanjut. Landasan dari moderasi beragama dalam Islam, Allah sebutkan jelas ummatan wasatan, ya kan? Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Terus Quran surat Al-Hujurat ayat 13 juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa Rasul menghendaki umatnya agar tidak berlebihan dalam beragama. Boleh kita fanatik untuk urusan agama kita, tapi tidak perlu juga mengganggu pemahaman agama yang lain. Baik, lanjut, next. Tujuan moderasi beragama minimal ada 3. Yang pertama apa? Menjaga persatuan. Yang kedua mewujudkan kerukunan. Yang ketiga mencegah ekstrim, ya kan? Dalam urusan pemahaman agama. Dan yang keempat menguatkan nilai kebangsaan. Nah, dengan moto persatuan dan kesatuan kita akan kuat untuk menghadapi musuh-musuh yang ada. Next. Oke, prinsip moderasi beragama minimal ada 5. Yang pertama tawasud, jalan tengah. Yang kedua keseimbangan.
Selanjutnya ketiga keadilan, yang keempat tasamuh toleransi, dan yang kelima musawah yaitu kesetaraan. Next. Oke, nilai-nilai moderasi beragama apakah? Coba baca katakan. Komitmen, kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dalam dan akomodatif terhadap budaya lokal. Next, lanjut. Implementasi di lingkungan kampus. Seperti apa? Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Ya kan? Ada yang berbeda pendapat tentang kondisi kita hari ini. Ada yang berbeda pendapat tentang pemahaman kita tentang sesuatu pemahaman. Menghargai. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang Wirid Yasin, ada yang tidak. Tetap kita harus menghargai yang berbeda. Terus yang kedua, dialog akademik yang sehat. Dialog. Kita mengedepankan yang namanya pendapat-pendapat kita sesuai dengan keilmuan yang ada. Tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Yang keempat, kolaborasi lintas latar belakang. Ada orang NTT, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang apalagi Sunda dan seterusnya. Kita bergabung, kita bersatu untuk mencapai kesuksesan bersama. Yang terakhir, menjunjung etika akademik. Etika kita perguruan tinggi itu perlu kita jaga. Next, lanjut. Implementasi dalam pembelajaran, dalam kegiatan sehari-hari, dalam proses belajar mengajar, dalam proses kegiatan perkuliahan. Yang pertama, pembelajaran yang inklusif. Yang kedua, penguatan karakter perlu kita tentukan, perlu kita satukan, perlu kita wujudkan karakter kepribadian mahasiswa fit al-wasliyah ini. Yang ketiga, diskusi kritis dan santun. Yang keempat, pemanfaatan teknologi secara bijak. Next, lanjut. Tantangan moderasi beragama, radikalisme digital. Tantangan sekarang, hoax di mana-mana. Orang membuat player-player untuk bagaimana persatuan, merusak persatuan dan kesatuan kita semuanya. Hoax dan ujaran kebencian, atau enggak? Saat baru-baru ini orang RI, orang mantan RI 2 Yusuf Kala itu diupayakan bagaimana supaya dibenci oleh masyarakat Islam atau masyarakat umat pada umumnya dengan dengan pidato dia, seolah-olah bahwa beliau itu mengatakan bahwa apa yang beliau sampaikan diperjuangkan oleh orang Kristen dan orang Islam itu sama, yaitu sama nilai jihadnya. Nah, yang keempat, polarisasi sosial, kehidupan sosial kita ya. Dan yang kelima, rendahnya literasi di digital. Ini yang perlu kita, empat tantangan ini perlu kita kuatkan dalam kehidupan kita, khusus yang menjadi mahasiswa. Next. Oke, strategi penguatan moderasi, pendidikan karakter, literasi digital, keteladanan dosen dan guru. Kita juga sebagai mahasiswa perlu menjadi tauladan untuk adik-adik kita. Kita semester 2 perlu menjadi tauladan untuk adik kita di semester di bawahnya. Terus yang keempat, kegiatan dialog dan kolaborasi. Next. Kesimpulan, moderasi beragama merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan beragama yang damai, toleran, dan harmonis di Indonesia. Malah sekali lagi, mungkin kita cukup pertemuan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat, dan kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya dengan pembahasan selanjutnya. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.